Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Makfirah dengan NIM 180703001. Ini merupakan tugas UTS yang diberikan oleh dosen saya, Pak Ilham Zulfahmi, MSI. Nah, di mana pada video selanjutnya akan dijelaskan atau akan menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan. Jadi kali ini merupakan tugas UTS yang mana saya akan menjawabkan beberapa pertanyaan. Soal yang pertama yaitu perbedaan waduk dan danau secara karakteristik dan ekologi. Nah, jadi perbedaan antara waduk dan danau ini adalah kalau waduk itu dia terbentuk secara bisa buatan dari manusia, sedangkan kalau danau itu terbentuk secara alamiah, di mana kegunaan mereka sama-sama adalah untuk menampung air. Nah, di mana waduk ini digunakan sebagai penampungan air gitu. Jadi bahan dasar utamanya itu adalah air yang mengalir dan juga tampungan dari air hujan. Sedangkan danau itu terbentuk secara alamiah, di mana terdapat genangan air yang dikelilingi oleh daratan. Pertanyaan kedua, sungai terdiri atas 3 bagian, yaitu hulu, badan sungai, dan hilir. Apakah ketiganya memiliki ekosistem yang sama? Jika tidak, mengapa? Nah, jadi sungai merupakan adalah suatu aliran yang mana nanti dia akan berjumpa pada ujungnya atau di bagian hilirnya. Nah, mereka ini memiliki perbedaan, di mana pada bagian hulu itu adalah merupakan bagian awal gitu. Nah, jadi di bagian hulu ini debit airnya itu sangat deras, tidak terjadi pengendapan. Lalu pada bagian badan sungai itu dia debit airnya tidak terlalu deras, sudah mulai munculnya pengendapan sedikit. Nah, di mana terakhir adalah bagian hilir, di mana bagian hilir ini merupakan bagian terakhir atau muara terakhir dari aliran sungai yang akan masuk ke dalam laut gitu. Nah, jadi di bagian hilir ini terdapat banyak endapan dan juga banyak biota-biota laut di situ, dan juga terdapat endapan yang sangat banyak dan juga tidak adanya debit air. Nah, jadi debit airnya ini cenderung tidak ada dan lambat gitu. Pertanyaan ketiga, di mana jika tidak dikelola dengan baik, waduk berpotensi mengalami eutrosifikasi. Jelaskan mekanisme terjadinya eutrosifikasi tersebut dan apa dampak bagi biota perairan. Nah, jadi mekanisme terjadinya eutrosifikasi ini yaitu adalah dengan munculnya atau bertambah banyaknya biota-biota laut atau nutrien pada habitat tersebut gitu. Jadi sehingga akan mengakibatkan eutrosifikasi ini. Nah, di mana dampaknya bagi biota laut adalah akan mati atau punahnya biota laut secara massal gitu, karena biota yang hidup di dalam waduk tersebut akan mengalami kekurangan atau kekurangan kebutuhan dari keseharian mereka akibat bertambahnya nutrien-nutrien yang lain, sehingga terjadinya blooming. Nah, salah satunya itu seperti blooming alga. Nah, di mana dengan terjadinya blooming alga ini akan mengakibatkan biota tersebut tidak mendapatkan asupan yang cukup. Nah, sehingga terjadilah eutrosis. Pertanyaan keempat yaitu zona litoral danau lebih rentan tercemar dibandingkan zona lainnya, sedangkan zona ini memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi. Benarkah pendapat ini? Nah, jadi zona litoral danau ini terdapat pada tepian, nah di mana cahayanya mencukupi, biotanya juga sangat banyak, dan juga terdapat keanekaragaman yang bervariasi pada zona litoral ini. Nah, jadi bisa saja dia tercemar karena adanya blooming gitu, atau terdapat banyaknya alga-alga sehingga terjadinya blooming. Bisa juga karena terjadinya pencemaran akibat ulah manusia. Pertanyaan terakhir yaitu pertanyaan kelima, melindungi ekosistem perairan adalah tanggung jawab seorang muslim. Benarkah pendapat ini? Sertakan dalilnya. Nah, jadi kita itu memiliki tanggung jawab, di mana kita harus sama-sama menjaga lingkungan agar lingkungan kita ini tetap dapat kita pergunakan hingga waktu yang lama, sehingga dapat terjaga kelestariannya dan juga sangat baik gitu. Nah, jadi dalilnya akan Putri cantumin di bagian sini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.